Haleluya, 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 haleluya. Yesus Kristus telah menjadi miskin sekalipun ia kaya, agar kalian menjadi kaya berkat kemiskinannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sungguh sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga." Mendengar itu gemparlah para murid dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia, hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah, segala sesuatu mungkin." Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sungguh, pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kalian yang telah mengikuti Aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang demi namaku meninggalkan rumahnya, saudara-saudarinya, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, 2 kali Tuhan Yesus menegaskan bahwa orang kaya sulit masuk surga. Yang kedua dengan bahasa yang lebih ekstrim, lebih mudah unta memasuki lubang jarum daripada orang kaya masuk ke surga. Kita tidak bisa mengesampingkan peringatan ini karena dikatakan oleh Tuhan 2 kali. Tetapi siapakah yang dimaksud dengan orang kaya itu? Bukan orang yang memiliki kekayaan tertentu. Karena pasti ada yang lebih kaya lagi, ada yang lebih kaya lagi, ada yang lebih kaya lagi. Lalu siapa yang disebut dengan orang kaya? Yang disebut dengan orang kaya adalah orang yang tidak membutuhkan Tuhan. Dia bisa mengatur hidupnya sendiri dan bahkan mengatur hidup orang lain. Karena dia mempunyai kuasa untuk melakukan itu menurut dia. Tetapi sebetulnya kuasa itu tidak benar. Seperti dalam bacaan yang pertama, raja menganggap dirinya Allah, padahal bukan Allah. Dan kemudian Yahweh Allah mengutus bangsa yang sangat ganas untuk menghunus pedang melawan raja. Sama dengan orang kaya,
yang menganggap dirinya Allah. Ciri-ciri merasa dirinya Allah adalah dia merasa bisa mengatur hidupnya sendiri, juga mengatur hidup orang lain, bahkan bisa menentukan yang ini mati, yang ini hidup, seperti Tuhan. Tidak membutuhkan Tuhan sama sekali, karena dia bisa mengatur hidupnya sendiri dan hidup orang lain dengan apa yang dia punya. Tetapi banyak juga orang yang mempunyai banyak, tetapi tetap merasa rendah hati. Di hadapan Tuhan dia bukan siapa-siapa. Bahkan di hadapan orang lain dia juga bukan siapa-siapa. Tentu itu yang membedakan. Yang dimaksud dengan orang kaya adalah orang yang merasa dirinya seperti Allah atau orang yang tidak membutuhkan Allah dalam hidupnya. Dia pikir dia bisa hidup selama-lamanya seperti Allah. Bisa mengatur hidupnya sendiri, bisa mengatur hidup orang lain. Di hadapan Allah yang paling penting kita adalah rendah hati. Karena kita ini bukan siapa-siapa. Kalau toh kita mempunyai sesuatu, semuanya itu anugerah Allah yang punya maksud tertentu, yaitu untuk menolong supaya hidup kita dan hidup orang lain menjadi lebih baik. Maka semangat berbagi harus ada. Semangat berbagi adalah tanda kerendahan hati, tanda syukur bahwa yang kita punyai adalah semata-mata anugerah Allah. Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, karena dia akan memiliki bumi. Miskin di hadapan Tuhan adalah mengakui bahwa dirinya bukan siapa-siapa, dirinya sungguh tidak berdaya apa-apa, karena dia adalah makhluk ciptaan dan bukan pencipta, bukan Allah. Dia tidak berkuasa atas hidupnya sendiri maupun hidup orang lain. Tapi pada saat yang sama, orang yang miskin, yang rendah hati seperti itu adalah orang yang tidak khawatir, termasuk masa pandemi seperti ini. Karena hidupnya tetap ada di tangan Tuhan, bukan di dalam tangannya sendiri. Dan menyadari bahwa situasi seperti ini pun dia tidak tahu apa-apa. Apakah akan selamat atau tidak tahu. Yang dia tahu adalah percaya bahwa Tuhan berkuasa atas hidup dan matinya. Dan karena itu tidak usah khawatir. Benar tetap menjaga diri, tetapi tidak khawatir termasuk terhadap yang dia tidak tahu. Untuk apa juga mengkhawatirkan sesuatu yang tidak tahu, sesuatu yang di luar jangkauannya, sesuatu yang di luar kekuasaannya. Biarlah Tuhan yang berkuasa yang mengaturnya. Karena itu orang-orang ini disebut dengan orang rendah hati, yang mempercayakan hidupnya dan percaya penuh bahwa hidup dan matinya ada di tangan Tuhan. Dan karena itu kalau toh takut, tidak takut berlebihan. Karena percaya Tuhan menyelenggarakan hidup kita dengan bijaksana. Marilah kita menjadi orang miskin, orang rendah hati, orang yang merasa memang tidak berdaya dalam banyak hal. Terhadap esok hari pun tidak percaya, tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan itulah orang-orang yang mempercayakan hidupnya, masa depannya sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, yang akan menjaga dan menyelenggarakan hidupnya dengan bijaksana. Seperti Yesus yang taat setia melaksanakan kehendak Bapanya. Dia tidak mengatur hidupnya sendiri. Dia yang adalah Allah menjadikan dirinya miskin, menjadi manusia dan taat sampai mati di kayu salib. Dan karena itu menyelamatkan kita semua. Allah Bapa Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu atas rahmat iman, sehingga kami mampu memahami firman-Mu. Ajarilah kami agar menjadi lebih rendah hati, percaya penuh akan penyelenggaraan ilahi-Mu yang bijaksana, sehingga kami berusaha untuk selalu melaksanakan kehendak-Mu, memuliakan Engkau dengan perbuatan yang baik. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin.